Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal termasuk sahabat Ansyar. Pada periode awal, ia telah memeluk Islam pada Bayat Aqobah kedua, sehingga ia termasuk dari golongan As-Sabiqunal Awalun. Saat itu ia masih sangat muda, tetapi justru kemudaannya tersebut yang membuat ia lebih mudah dan lebih banyak menyerap ilmu-ilmu keislaman. Ia termasuk sahabat yang berani mengemukakan buah pikirannya, seperti halnya Umar bin Khattab. Namun demikian, ia tetap seorang yang rendah hati. Ia tidak pernah begitu saja mengemukakan pendapat atau pemikirannya, ijtihadnya, kecuali jika diminta atau diberi waktu mengemukakannya. Karena begitu luas dan mendalamnya pengetahuan yang dimilikinya, terutama menyangkut hukum-hukum Islam ilmu fikih. Nabi SAW pernah bersabda tentang dirinya, "Umatku yang paling tahu akan halal dan haram adalah Muadz bin Jabal." Atas dasar sabda Nabi SAW inilah banyak sahabat-sahabat yang menjadikan Muadz sebagai rujukan jika ada permasalahan menyangkut hukum-hukum Islam, fikih. Bahkan Umar bin Khattab yang diakui kecerdasannya oleh Nabi pada saat menjadi khalifah banyak meminta pendapat dan buah pikiran Muadz dalam memutuskan suatu permasalahan. Sampai akhirnya Umar berkata, kalau tidaklah karena Muadz bin Jabal, akan celakalah Umar ketika Nabi SAW akan mengirimnya ke Yaman untuk membimbing dan mengajarkan seluk-beluk keislaman kepada penduduk di sana. Beliau bertanya kepada Muadz, apa yang menjadi pedoman bagimu untuk mengadili dan memecahkan suatu masalah? Ya kitabullah, ya Rasulullah, jawab Muadz. Jika tidak engkau temukan dalam Al-Quran, akan saya cari pemecahannya berdasarkan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Jika tidak engkau dapatkan juga, saya akan menggunakan fikiran saya untuk berijtihad, dan saya tidak akan berlaku sia-sia dolim, tidak untuk kepentingan pribadi dan duniawiya. Bersinarlah wajah Rasulullah SAW pertanda bahwa beliau puas dan senang dengan penjelasan Muadz. Kemudian beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah, sebagaimana yang diridhoi Rasulullah. Suatu malam Muadz bermaksud menemui Rasulullah, tetapi ternyata beliau sedang mengendarai unta, entah hendak pergi kemana. Melihat kedatangannya, beliau meminta Muadz naik ke belakang beliau. Berboncengan berdua, unta pun melanjutkan perjalanan. Beliau memandang ke langit, setelah menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bersabda kepada Muadz, wahai Muadz, aku akan menceritakan suatu kisah kepadamu. Jika engkau menghafalnya, akan sangat berguna bagimu. Tetapi jika engkau meremehkannya, engkau tidak akan punya hujah argumentasi di hadapan Allah kelak. Nabi SAW menceritakan bahwa sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah menciptakan 7 malaikat. Setelah bumi dan langit tercipta, Allah menempatkan 7 malaikat tersebut pada pintu-pintu langit menurut derajat dan keagungannya masing-masing. Allah juga menciptakan malaikat. Setelah bumi dan langit tercipta, Allah menempatkan 7 malaikat tersebut pada pintu-pintu langit menurut derajat dan keagungannya masing-masing. Allah juga menciptakan malaikat yang mencatat dan membawa amal kebaikan seorang hamba ke langit menuju ke hadirat Allah, yang disebut dengan malaikat hafadzah. Suatu ketika, malaikat hafadzah membawa ke langit amalan seorang hamba yang berkilau seperti cahaya matahari. Ketika sampai di langit pertama, malaikat hafadzah
memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit pertama itu berkata, "Tamparkan amalan ini ke wajah pemiliknya. Aku adalah penjaga penyeleksi orang-orang yang suka mengumpat ghibah." Jawab, "Aku ditugaskan untuk menolak amalan orang yang suka ghibah. Allah tidak mengizinkannya melewatiku untuk mencapai langit berikutnya." Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Pada saat yang lain, malaikat hafadzah membawa ke langit amal saleh seorang hamba yang sangat banyak dan terpuji. Ia berhasil melalui langit pertama karena pemiliknya bukan seorang yang suka ghibah. Ketika sampai di langit kedua, malaikat hafadzah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit kedua itu berkata, "Berhenti, tamparkanlah amalan ini ke wajah pemiliknya, sebab ia beramal dengan mengharap duniawiyah. Allah menugaskan aku untuk menolak amalan seperti ini dan melarangnya melewati aku untuk mencapai langit berikutnya." Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Pada saat yang lain lagi, malaikat hafadzah membawa ke langit amal saleh seorang hamba yang sangat memuaskannya, penuh dengan sedekah, puasa, dan berbagai kebaikan lainnya yang dianggapnya sangat mulia dan terpuji. Ia berhasil melalui langit pertama dan kedua karena pemiliknya bukan seorang yang suka ghibah dan tidak mengharapkan balasan duniawiyah. Ketika sampai di langit ketiga, malaikat hafadzah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit ketiga itu berkata, "Berhenti, tamparkanlah amalan ini ke wajah pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga kibr kesombongan. Allah menugaskan aku untuk menolak amalan orang yang suka sombong bermegah-megahan dalam majelis. Allah tidak mengizinkannya melewati aku untuk mencapai langit berikutnya." Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Saat yang lain lagi, malaikat hafadzah membawa ke langit amal saleh seorang hamba yang bersinar seperti bintang kejora, bergemuruh dengan penuh dengan tasbih, puasa, syalat, haji, dan umrah. Ia berhasil melalui langit pertama, kedua, dan ketiga karena pemiliknya bukan seorang yang suka ghibah, tidak mengharapkan balasan duniawiyah, dan juga tidak sombong. Ketika sampai di langit keempat, malaikat hafadzah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit keempat itu berkata, "Berhenti, tamparkanlah amalan ini ke wajah pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga sifat ujub. Allah menugaskan aku untuk menolak amalan orang yang disertai ujub. Allah tidak mengizinkannya melewati aku untuk mencapai langit berikutnya." Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Pada saat yang lain, malaikat hafadzah membawa ke langit amal saleh seorang hamba yang sangat mulia, terdiri dari jihad, haji, umrah, dan berbagai kebaikan lainnya, sehingga sangat cemerlang seperti matahari. Ia berhasil melalui langit pertama hingga keempat, karena pemiliknya bukan seorang yang suka ghibah, tidak mengharapkan balasan duniawiyah, tidak sombong dan juga tidak ujub dalam beramal. Ketika sampai di langit kelima, malaikat hafazah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana, tetapi malaikat penjaga pintu langit kelima itu berkata, "Berhenti, tamparkanlah amalan ini ke wajah pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga sifat hasut iri dengki. Meskipun amalannya sangat baik, tetapi ia suka hasut kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Allah, itu artinya ia membenci. Allah yang memberikan kenikmatan kepada orang yang dikehendakinya. Allah tidak mengizinkannya melewati aku untuk mencapai langit berikutnya." Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Pada saat lainnya, malaikat hafazah membawa ke langit amal saleh seorang hamba yang sangat sempurna dari wudu, salat, puasa, haji dan umroh. Ia berhasil melalui langit pertama hingga kelima karena pemiliknya bukan seorang yang suka ghibah, tidak mengharapkan balasan duniawiyah, tidak sombong, tidak ujub dalam beramal, dan juga tidak suka hasut pada orang lain.
Ketika sampai di langit ke-6, malaikat hafazah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit ke-6 itu berkata, "Berhenti, tamparkanlah amalan ini ke wajah pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga sifat rahmah. Allah menugaskan aku untuk menolak amalan orang yang tidak pernah mengasihani orang lain. Bahkan jika ada orang yang ditimpa musibah, ia merasa senang. Allah tidak mengizinkannya melewati aku untuk mencapai langit berikutnya. Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Pada saat lain lagi, malaikat hafazah membawa ke langit amal saleh seorang hamba yang bersinar seperti kilat, menyambar dan bergemuruh, laksana guruh menggelegar, terdiri dari salat, puasa, haji, umroh, wara, zuhud, dan berbagai amalan hati lainnya. Ia berhasil melalui langit pertama hingga ke-6, karena pemiliknya bukan seorang yang suka gibah, tidak mengharapkan balasan duniawiyah, tidak sombong, tidak ujub dalam beramal, tidak suka hasud pada orang lain, dan juga seorang yang penuh kasih sayang rahmah pada sesamanya. Ketika sampai di langit ke-7, malaikat hafazah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit ke-7 itu berkata, "Berhenti, tamparkanlah amalan ini ke muka pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga sifat suma, suka pamer. Allah menugaskan aku untuk menolak amalan orang yang suka memamerkan amalannya untuk memperoleh ketenaran, derajat, dan pengaruh terhadap orang lain. Amalan seperti ini adalah riya, dan Allah tidak menerima ibadahnya orang yang riya. Allah tidak mengizinkannya melewati aku untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Pada saat lainnya, malaikat hafazah membawa ke langit amal soleh seorang hamba berupa solat, puasa, zakat, haji, umroh, akhlak mulia, pendiam, suka berzikir, dan beberapa lainnya yang tampak sangat sempurna. Ia berhasil melalui langit pertama hingga ke-7 karena pemiliknya bukan seorang yang suka gibah, tidak mengharapkan balasan duniawiyah, tidak sombong, tidak ujub dalam beramal, tidak suka hasud pada orang lain, seorang yang penuh kasih sayang rahmah pada sesamanya, dan juga tidak suka memamerkan amalannya suma. Para malaikat dibuat terkagum-kagum, sehingga mereka ikut mengiring amalan itu sampai di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika amal tersebut dipersembahkan malaikat hafazah, Allah berfirman, "Hai malaikat hafazah, akulah yang mengetahui isi hatinya. Ia beramal bukan untuk aku, tetapi untuk selain aku, bukan diniatkan dan diikhlaskan untukku. Aku lebih mengetahui daripada kalian, dan aku laknat mereka yang menipu orang lain dan menipu kalian malaikat hafazah, dan malaikat-malaikat lainnya yang menganggapnya sebagai amalan hebat. Tetapi aku tidak akan tertipu olehnya. Akulah yang mengetahui hal-hal gaib. Aku mengetahui isi hatinya. Yang samar, tidaklah samar bagiku. Yang tersembunyi, tidaklah tersembunyi bagiku. Pengetahuanku atas segala yang telah terjadi, sama dengan pengetahuanku atas segala yang belum terjadi. Ilmuku atas segala yang telah lewat, sama dengan ilmuku atas segala yang akan datang. Pengetahuanku atas orang-orang yang terdahulu, sama dengan pengetahuanku atas orang-orang yang kemudian. Aku yang paling mengetahui segala sesuatu yang samar dan rahasia. Bagaimana bisa hambaku menipu dengan amalnya? Bisa saja mereka menipu milikku, tetapi aku yang mengetahui hal-hal yang gaib. Tetaplah laknatku atas mereka. 7 malaikat di antara 3.000 malaikat juga berkata, "Ya Allah, kalau demikian keadaannya, tetaplah laknatmu dan laknat kami atas mereka." Kemudian para malaikat dan seluruh penghuni langit berkata, "Ya Allah, tetaplah laknatmu dan laknat orang-orang yang melaknat atas mereka." Begitulah panjang lebar Nabi SAW menceritakan kepada Muadz bin Jabal, dan tanpa terasa ia menangis terseduh-seduh di boncengan unta beliau. Ia berkata di sela tangisannya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa selamat dari semua yang engkau ceritakan itu?" "Wahai Muadz,
ikutilah nabimu dalam masalah keyakinan. Kata Nabi engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku hanyalah Mu'adz bin Jabal. Bagaimana aku bisa selamat dan terlepas dari semua itu? Memang begitulah, kata Nabi jika ada kelengahan dalam ibadahmu, jagalah lisanmu agar tidak sampai menjelekkan orang lain, terutama jangan menjelekkan ulama. Panjang lebar Nabi SAW menasihati Mu'adz bin Jabal, yang intinya adalah menjaga lisan dan hati, jangan sampai melukai dan menghancurkan pribadi orang lain. Akhirnya beliau bersabda, "Wahai Mu'adz, yang aku ceritakan tadi akan mudah bagi orang yang dimudahkan. Allah, engkau harus mencintai orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu. Bencilah, larilah dari sesuatu yang engkau membencinya." Yakni, akibat buruk yang diceritakan Nabi Saudi atas niscaya engkau akan selamat. Rasulullah SAW tahu betul bahwa Mu'adz bin Jabal sangat mengetahui hukum Islam fikih yang pada dasarnya bersifat lahiriah. Dengan menceritakan kisah tersebut, beliau ingin melengkapi pengetahuan dan pemahamannya dari sisi batiniah, sehingga makin sempurna pengetahuan keislamannya. Dan tak salah kalau kemudian Nabi SAW pernah bersabda, Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin golongan ulama di hari kiamat. Sebagaimana umumnya para sahabat Ansyar, Mu'adz hampir tidak pernah terlewat dalam berbagai perjuangan dan jihad bersama Rasulullah hendak dan berbagai pertempuran lain diterjuninya. Ketika Nabi SAW wafat, Mu'adz sedang berada di Yaman untuk mengemban tugas Nabi menjadi kadi dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada penduduknya, yang kebanyakan memeluk Islam pada masa-masa akhir kehidupan Rasulullah SAW. Mu'adz sendiri meninggal pada masa Khalifah Umar bin Khattab akibat wabah penyakit saun yang melanda kota Amwas, antara Ramallah dan Baitul Maqdis, termasuk wilayah Syam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Wassalam.